Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai kinematika gerak. Nah, jadi materi kinematika gerak ini ada di materi IPA kelas 7 atau kalau di tingkat SMA itu kelas 10 ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke kinematikanya, jadi Pak akan memberikan gambaran bahwa dalam gerak itu ada yang namanya kinematika dan juga dinamika. Nah, apa itu kinematika? Kinematika itu menjawab pertanyaan apa itu gerak. Ya, sedangkan dinamika itu menjawab atau membahas mengenai mengapa terjadi gerak. Kenapa gerak itu bisa terjadi. Nah, yang mana nanti pertanyaan ini akan berkaitan dengan materi gaya. Ya, jadi gaya itu menyebabkan benda itu bergerak. Nah, jadi kali ini kita akan fokus pada kinematika gerak, menjawab apa itu gerak ya. Nah, jadi gerak itu adalah perubahan posisi benda terhadap acuan tertentu. Nah, perubahan posisi benda terhadap acuan tertentu. Jadi misalkan mobil bergerak ya, sepeda motor yang berjalan di jalan raya itu kan bisa disebut mengalami gerak ya. Nah, namun ada satu hal yang perlu adik-adik pahami. Jadi gerak itu tidak hanya memperhatikan perubahan posisi saja, tapi juga memperhatikan acuan yang digunakan ya. Nah, jadi selain memperhatikan perubahan posisi, juga perlu diperhatikan acuan yang digunakan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, misalkan contoh sederhananya seperti ini. Nah, pada gambar ini, ada seorang anak, ada bangunan sekolah yang sama-sama berada di atas permukaan bumi. Nah, di sisi lain ada seorang astronot yang sedang berada di bulan. Nah, kita anggap seperti itu ceritanya ya. Jadi astronot ini ceritanya membawa teleskop yang bisa mengamati bagaimana kondisi di permukaan bumi. Nah, gitu. Jadi misalkan ini anak ini kita simbolkan dengan A, bangunan sekolah ini dengan simbol B, astronot adalah C. Misalkan ada dua pertanyaan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Nah, ini ada dua pertanyaan berdasarkan gambar ini A, B, C. Jadi pertanyaannya ada dua. Menurut A, apakah B diam atau bergerak? Pertanyaan yang kedua, menurut C, apakah B diam atau bergerak? Nah, jadi sekali lagi, pertanyaan yang pertama, menurut si anak, apakah B itu, apakah bangunan sekolah ini diam atau bergerak? Yang mana A dan B ini sama-sama berada di atas permukaan bumi. Ya, jadi misalkan anak ini sedang mengamati kondisi bangunan sekolahnya begitu ya. Nah, menurut adik-adik jawabannya apa? Apakah diam atau bergerak? Ya, jadi jawabannya adalah diam ya. Nah, kenapa diam ya? Karena bangunan sekolahnya ini kan tidak bisa bergerak, tidak mungkin memiliki mesin yang bisa bergerak semaunya dia kan begitu ya. Nah, selain itu A dan B ini sama-sama berada di atas permukaan bumi. Nah, makanya menurut si A, dia akan melihat bangunan sekolahnya itu sedang diam. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, menurut C, bagaimana dengan C? Ya, sudut pandang C, seorang astronot yang sedang berada di bulan mengamati kondisi di bumi. Apakah B itu diam atau bergerak? Nah, menurut adik-adik jawabannya apa? Ya, jadi jawabannya adalah bergerak ya. Kenapa? Kenapa menurut C B itu bergerak?
Karena ada yang namanya rotasi bumi. Nah, apa itu rotasi bumi? Perputaran bumi pada porosnya. Jadi kalau menurut sudut pandang astronot yang ada di bulan, yang sedang mengamati kondisi di permukaan bumi, maka dia akan melihat bumi ini sedang berotasi, berputar dia pada porosnya. Nah, otomatis bangunan sekolah yang berada di atas permukaan bumi kan juga ikut berputar ya. Nah, begitu. Ya, sehingga menurut C, B itu akan dilihat bergerak. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi gerak tadi, perubahan posisi benda terhadap acuan tertentu. Jadi, menurut sudut pandang yang lain, bangunan sekolah ini bisa dianggap diam, sedangkan menurut sudut pandang yang lain itu bisa dianggap bergerak. Begitu. Ya, jadi sekarang kalau ingin menentukan, mengetahui apakah benda itu diam atau bergerak, ini harus jelas nih. Nah, dilihat dari sudut pandangnya siapa. Nah, apakah kerangka acuannya sama atau kerangka acuannya berbeda. Oke. Nah, jadi dalam gerak itu ada beberapa besaran fisis ya. Jadi yang pertama adalah posisi atau kedudukan. Yang kedua ada jarak dan perpindahan. Yang ketiga kelajuan dan kecepatan, dan yang keempat adalah percepatan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari posisi atau kedudukan. Jadi posisi atau kedudukan ini menyatakan suatu tempat atau posisinya ada di mana sih? Ya, gitu. Misalkan seseorang bertanya, si A gitu misalkan berasal dari mana? Oh, misalkan dijawab si A itu berasal dari Kabupaten Buleleng gitu misalkan ya. Dari Kabupaten Buleleng. Buleleng itu ada di mana? Oh, Buleleng itu berada di Provinsi Bali, di sebelah utara Provinsi Bali ya. Jadi Bali bagian utara gitu ya. Nah, jadi jelas. Jadi ternyata Buleleng itu berada di Bali Utara. Jadi posisinya ada di Bali Utara, acuannya adalah Bali itu sendiri. Atau misalkan menyatakan kelas gitu ya, misalkan kelas 7A gitu misalkan. Oh, misalkan orang bertanya 7A ada di mana? Oh, 7A itu ada di sebelah utara ruang guru. Nah, itu jadi acuannya adalah ruang guru itu sendiri, ya. Nah, berikutnya, besaran fisis berikutnya adalah jarak dan perpindahan. Yang pertama, jarak. Jarak itu adalah total lintasan yang dilalui benda dari awal sampai dengan akhir. Nah, jadi seringkali adik-adik terkecoh atau sulit membedakan jarak dan perpindahan itu sama atau berbeda sih sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini Pak sampaikan ya, jadi jarak dan perpindahan itu berbeda. Nah, perhatikan sekarang perbedaannya. Sekali lagi, jarak itu adalah total lintasan yang dilalui benda dari awal sampai dengan akhir. Nah, jadi jarak ini memperhatikan lintasannya ya, bagaimana lintasannya, apakah kelak-kelok, apakah melengkung, apakah bolak-balik dan sebagainya. Sedangkan kalau perpindahan itu hanya melihat di mana posisi awal ya, dan di mana posisi akhirnya. Nah, begitu sih. Di mana posisi awal, di mana posisi akhir, lalu berikutnya ambil garis lurus gitu. Jadi ketemulah perpindahannya. Berikutnya yang membedakan adalah jarak itu besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Hanya memiliki nilai. Ya. Jadi misalkan jarak tempuh mobil adalah 50 km. Ini yang disebut dengan nilai. Nah, demikian. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu adalah besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan juga arah. Misalkan perpindahan mobil adalah 50 km ke arah barat. Ini nilainya, ya, ini nilainya dan ini adalah arahnya. Nah, jadi dia punya nilai dan arah. Begitu. Berikutnya, kita beralih ke besaran fisis gerak yang ketiga, yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, ini juga seringkali dianggap sama, padahal ini adalah dua besaran yang berbeda. Lalu apa perbedaannya? Yang pertama, kalau kelajuan itu memperhatikan jarak terhadap waktu. Ya, jaraknya dihitung, dibagi dengan waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Ya, kalau kita perhatikan rumusnya,
Jadi kalau kelajuan itu simbolnya V sama dengan S per T, itu namanya kelajuan ya. Sedangkan kalau kalau kecepatan itu rumusnya adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. Dengan delta S ini adalah perpindahan dan delta T ini adalah waktu. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, sama seperti tadi di jarak ya. Jarak itu besaran skalar, hanya memiliki nilai. Jadi contohnya kelajuan mobil adalah 50 km per jam. Ini hanya nilai saja. Jadi tidak ada yang namanya misalkan kelajuan mobil 50 km per jam ke barat gitu misalnya. Nah, kalau udah ada arahnya berarti itu masuk ke kecepatan itu namanya. Ya, jadi kalau kecepatan itu besaran vektor, sama seperti perpindahan. Jadi dia punya nilai, dia punya arah. Contohnya, kecepatan mobil 50 km per jam ke arah barat. Nah, begitu. Jadi bisa membedakan ya, kalau kelajuan itu berarti jarak terhadap waktu, kalau kecepatan itu perpindahan terhadap waktu. Nah, dan yang terakhir mengenai besaran fisis gerak, itu adalah percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi kalau kecepatannya berubah, misalkan dari diam menjadi bergerak, atau dari bergerak menjadi diam, nah, berarti benda tersebut dikatakan mengalami percepatan. Ya, atau misalkan, contohnya, misalkan ada sebuah benda dijatuhkan gitu ya, dijatuhkan ke bawah. Nah, maka semakin ke bawah dia akan semakin cepat. Nah, seperti itu. Semakin ke bawah dia akan semakin cepat. Maka dikatakan ini mengalami percepatan. Nah, itu. Jadi rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Apa itu delta V? Delta V ini adalah perubahan. Nah, ini ada tanda vektornya ya. Nah, delta V itu adalah perubahan kecepatan. Nilainya V2 kurang V1. Ini ada tanda vektornya di atas tanda panah gitu ya. V2 kurang V1 dibagi dengan perubahan atau total waktu ya. Nah, begitu. Jadi A ini satuannya adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kalau delta V perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Kalau delta T adalah waktu tempuh sekon ya. Nah, kalau V2 kecepatan akhir, yaitu satuannya meter per sekon. Kalau V1 itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Ya, jadi gitu. Nah, lalu percepatan ini dapat bernilai positif dan juga negatif. Lalu kapan dia bernilai positif dan juga negatif? Nah, jadi dia akan bernilai positif jika bendanya itu bergerak semakin cepat. Ya, semakin cepat. Nah, artinya kalau semakin cepat berarti kan dia bertambah dia kecepatannya ya, sehingga nilai percepatan A ini bernilai positif. Kalau dia melambat, ya semakin lambat, nah maka nilainya akan menjadi negatif. Nah, sehingga nanti di bahasan berikutnya ada yang namanya gerak dipercepat, gerak diperlambat. Gitu. Jadi kalau udah geraknya dipercepat, percepatannya bernilai positif, dan kalau diperlambat berarti percepatannya bernilai negatif. Nah, jadi setelah memahami apa itu gerak dan juga apa saja besaran fisis gerak, mari kita coba latihan soal ini. Yang pertama, seseorang pergi dari kota A ke kota B sejauh 10 km. Sesampainya di kota B, ia berbalik ke kota C sejauh 4 km. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh dari kota A sampai kota C. Nah,
Jadi di sini kita diberikan sebuah permasalahan, pertanyaan ya. Jadi katanya ada seseorang yang bergerak dari A ke B sejauh 10 km. Sampai di B dia bergerak balik ke C sejauh 4 km. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah jarak dan juga perpindahannya. Nah, oke, mari kita kerjakan. Jadi yang pertama kita akan mencari jaraknya, ya. Nah, jarak ini, ingat jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh dari awal sampai akhir, ya. Jadi di mana dia berada, nah bagaimana lintasannya sampai dia berada di posisi titik terakhir, itu adalah jarak, ya. Jadi dalam kasus ini dia berawal dari titik A, dia bergerak dari titik A, lalu ke B, lalu bergerak ke C. Nah, berarti jaraknya itu adalah, jadi dari A ke B itu adalah 10 km, ya. Lalu dari B ke C itu adalah 4 km. Jadi jawabannya adalah 10 ditambah 4 itu adalah 14 km. Nah, itu sederhana sekali ya. Jadi tetap ingat definisi dari jarak itu. Jarak itu adalah total lintasan dari awal sampai akhir ya, dengan tetap memperhatikan bagaimana lintasannya. Berbeda dengan perpindahan. Ya, berbeda dengan perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu hanya melihat di mana posisi awalnya dan di mana posisi akhirnya. Jadi bisa dibilang untuk mencari perpindahan ini kita bisa mengabaikan lintasannya ya. Nah, kalau tadi jarak itu kan kita harus tahu nih, oh dari A dia ke B dulu baru ke C dulu. Nah, kalau perpindahan kita perhatikan posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana gitu. Jadi seperti kasus ini, dari A, jadi perpindahannya itu kan berarti dari A ke C ya. Jadi dari A ke C. Nah, inilah perpindahannya dari A ke C. Kenapa dari A ke C? Bukan C ke B atau B ke C. Nah, karena posisi awalnya ada di A, posisi akhirnya ada di C, seperti itu. Berarti bagaimana cara menghitung perpindahan ini? Nah, karena kita perhatikan A, B ini adalah 10, B, C ini adalah 4, maka kita perlu tahu, oh ini berarti AC-nya berapa nih? Nah, kalau A ke B-nya adalah 10, B ke C-nya adalah 4, berarti A ke C-nya itu adalah sisa sepanjang ini nih. Nah, berarti benar sekali. Jadi 10 dikurang 4 ya, atau 6 km. Jadi perpindahannya adalah 10 dikurang 4. Sehingga 6 km. Ya, 6 km dari mana ke mana? Oh, dari A ke C gitu. Nah, jadi untuk perpindahan ya, perpindahan ini tidak ada rumus yang pasti ya. Kadang kita harus tinggal kurangkan saja, kadang kita perlu jumlahkan atau menggunakan teorema Pythagoras dan lain sebagainya. Yang penting untuk adik-adik pahami, jadi untuk mencari perpindahan itu harus pahami dia bergerak dari mana sampai mana gitu, di mana posisi awalnya, di mana posisi akhirnya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Seekor kucing berlari ke barat sejauh 6 meter. Oke, kita tandai dulu besaran-besaran yang diketahui. Jadi 6 meter, jadi ke barat 6 meter. Kemudian kucing tersebut berbelok ke utara sejauh 8 meter. Tentukan jarak dan perpindahan yang dialami kucing. Oke, jadi nah, kalau pada soal yang pertama tadi, gerakannya kan dalam satu garis lurus gitu ya, jadi ke kanan lalu ke kiri gitu. Nah, kalau soal nomor 2 kita perhatikan ini arahnya ke barat lalu ke utara gitu. Jadi ada belokan gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal seperti ini? Penting sekali yang pertama untuk memahami ya. Jadi kita pahami soalnya dulu dan kalau bisa digambar ya. Nah, jadi untuk menggambarnya kita awali dengan menentukan arah mata anginnya dulu. Jadi kita gunakan ini utara, ini selatan, ini timur, dan ini barat. Nah, setelah kita tahu arah mata anginnya, baru kita gambarkan perjalanan dari kucing tersebut. Jadi dia berlari ke barat dulu pertama, jadi ke barat, nah, berarti kan ke kiri ya. Nah, ke barat itu ke kiri. Nah, ini. Lalu, nah ini sejauh 6 km, 6 meter ya. Lalu kucing tersebut berbelok ke utara. Ke utara itu kan berarti ke atas ya. Jadi setelah ke kiri ke atas ya.
Nah, ini harusnya lurus nih. Nah, ini sejauh 8 meter. Nah, ini titik awalnya ini kita namakan titik A gitu ya. Ini titik B dan ini adalah titik C. Oke. Nah, maka yang ditanya itu adalah jarak. Ya, jaraknya berapa? Nah, maka jarak, sesuai definisi jarak tadi, jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh dari awal sampai dengan akhir dengan memperhatikan lintasannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat lintasannya dari A ke B lalu B ke C. Berarti jaraknya adalah 6 ditambah 8. Nah, sehingga 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14 meter ya. Jaraknya adalah 14 meter. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Nah, untuk mencari perpindahan, kita ketahui dulu, kita pahami. Jadi, perpindahan itu kan memperhatikan titik awal dan titik akhir saja. Berarti kalau kita lihat pada gambar ini, titik awalnya itu adalah di A, sedangkan titik akhirnya adalah di C. Nah, berarti perpindahannya adalah dari A ke C, seperti itu. Ya, perpindahannya adalah dari A ke C. Nah, ini kan berupa garis miring ini ya. Garis miring. Berarti berapa? Kan tentu saja tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan secara langsung ya. Nah, sehingga kita menggunakan trik khusus. Nah, kalau dalam soal seperti ini. Nah, jadi soal ini lumayan sering keluar ya kalau ada ujian atau ulangan. Nah, ini selalu saja keluar ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita perhatikan. A, B, C dan garis merah di sini. Kira-kira bentuknya apa sih ini? Nah, bentuknya kan berupa segitiga ya. Nah, segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu ada di B. 90 derajatnya di B. Nah, berarti kalau sudah bentuknya segitiga siku-siku, AB-nya 6 meter, BC-nya 8 meter, berarti untuk mencari AC kita gunakan konsep apa? Teorema Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, bagaimana itu teorema Pitagoras? Jadi AC ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini ya kalau di matematika SMP pasti dapat ini ya. Nah, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Oh, AB-nya adalah, yang kita cari adalah AC ya. AC itu perpindahannya. AB-nya itu adalah 6 kuadrat ditambah BC-nya itu adalah 8 kuadrat. Sehingga kita peroleh ini 36 ditambah 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 100. Nah, ini masih AC kuadrat ya. Nah, ini belum hasil final ini. Nah, maka untuk memperoleh AC berapa? AC sama dengan, nah ini di matematika itu kita kuadratkan kedua ruas gitu ya. Nah, bahasanya itu adalah, maaf, bukan dikuadratkan, diakarkan ya. Akarkan kedua ruas. Nah, jadi di kiri diakarkan, di kanan juga diakarkan. Nah, maka akar dari AC kuadrat jadinya berapa? Nah, akar AC ini kan jadinya AC ya. Jadi sekali lagi, tulis di atas. Akar dari AC kuadrat itu sama dengan AC. Nah, gitu. Jadi dengan bahasa sederhana, akar dan kuadrat ini saling menghilangkan gitu. Ya, jadi kita peroleh AC sama dengan akar 100. Berapa hasilnya akar 100? Oh, akar 100 itu adalah 10. Ya, 10 berarti 10 meter. Nah, berarti perpindahannya adalah 10 meter ya. Nah, sekali lagi karena perpindahan ini adalah besaran vektor, jadi ada arahnya. Oh, berarti 10 meter kemana? Nah, berarti kita perhatikan. Oh, antara B dengan barat dengan utara, itu namanya adalah arah barat laut. Ya, berarti perpindahannya adalah 10 meter ke arah barat laut. Nah, jadi kita sertakan arahnya ya. Jadi ingat, perpindahan itu adalah besaran vektor, jadi ada nilai dan ada arahnya. Oke, begitu.
Berikutnya kita lanjut ke soal 3. Seorang siswa melakukan percobaan dengan mengamati perjalanan seekor semut yang bergerak lurus beraturan pada lantai. Mula-mula semut bergerak ke timur sejauh 5 meter, kemudian ke utara 3 meter, ke arah barat 1 meter. Jarak dan perpindahan yang dilakukan semut adalah oke. Jadi ini soal yang mirip dengan soal sebelumnya ya, soal nomor 2. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini sama juga, kita pahami dulu soalnya dan lalu kita gambar bagaimana perjalanan dari semut ini ya. Oke, karena di sini ada arahnya ya, arah mata anginnya ada timur ke utara baru ke barat. Jadi kita tuliskan kembali arah mata anginnya. Ini utara, selatan, timur, barat. Oke, kita gambarkan dulu ya biar lebih mudah memahami soalnya. Oke, pertama dia bergerak ke timur sejauh 5 meter. Jadi timur 5 meter. Nah, ini ke timur itu kan berarti ke kanan ya. Ke kanan dulu, baru ke utara. Ke utara itu ke atas 3 meter. Nah, segini aja 3 meter. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Nah, setelah itu baru ke barat 1 meter. Berarti ke barat itu ke kiri ya. Jadi ke kanan, baru ke atas, baru ke kiri. 1 meter. Nah, segini aja. 1 meter. Nah, setelah itu kita kasih nama masing-masing titiknya. Ini adalah titik A sebagai titik awal, lalu titik B, di sini C, dan di sini adalah D, titik D sebagai titik akhir ya, posisi akhir. Nah, lalu yang ditanyakan pada soal adalah jarak dan perpindahan. Oke, kita cari jaraknya terlebih dahulu ya. Nah, kembali mengingat definisi dari jarak itu, total lintasan yang ditempuh benda dari awal sampai dengan akhir. Ingat, ikuti aja perjalanannya. Kalau melihat jarak itu ikuti aja perjalanannya. Oh, dari A ke B, lalu B ke C, baru C ke D. Nah, berarti jaraknya adalah sama dengan dari A ke B. Oh, adalah 5 meter. Nah, 5. Oh, setelah dari A ke B dia bergerak dari B ke C 3 meter. Ditambah 3, lalu ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 5 tambah 3, 8 ya. 8 tambah 1, 9. Hasilnya 9 meter. Nah, jadi jarak yang dilakukan oleh semut adalah 9 meter. Setelah itu kita kerjakan perpindahannya. Nah, perpindahan. Oke, kita perhatikan. Nah, sebelum Pak jawab mengenai perpindahannya, arah perpindahannya ya. Coba adik-adik pause dulu videonya, lalu jawab. Nah, kira-kira perpindahannya itu dari mana ke mana? Ya, benar sekali. Jadi perpindahannya adalah dari titik A ke titik D ya. A ke D ini adalah perpindahannya. Nah, berarti kalau dilihat-lihat bentuknya ini A, B, C, D ya. Ini kan berarti bentuk apa ini? Bentuk trapesium ya. Nah, trapesium ini ya, ini sisi alasnya. AB dan CD ini adalah dua sisi sejajarnya gitu ya, dan BC ini adalah tingginya gitu. Nah, jadi kita akan cari AD sebagai perpindahan ini. Nah, gitu. Maka untuk mengerjakan ini, mencari AD, kita bisa tambahkan garis fiktif ya. Nah, ini garis putus-putus ini untuk lebih menjelaskan, mempermudah ya. Terus kita namakan di sini titik E. Nah, di sini titik E. Nah, coba dilihat sekali lagi. Jadi ada A, B, C, D. Nah, E-nya ada di sini. Ya. Nah, berarti bagaimana cara mencari AD? Ya, benar sekali. Jadi A, E, dan D ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di E ya. Jadi A, E, D itu adalah segitiga siku-siku. Dengan AD ini adalah sisi miringnya. Nah, maka kalau sudah
segitiga siku-siku, kita gunakan kembali konsep teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras sama seperti soal sebelumnya. Jadi AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ED kuadrat. Nah, atau mungkin kalau bingung melihat ini, coba kita gambar di tempat lain ya. Jadi segitiga siku-sikunya itu jadi seperti ini. A, ini E, dan ini adalah D. AE, nah kita cari tahu sekarang AE-nya berapa. Nah, kalau AB adalah 5 meter, lalu CD adalah 1 meter, ya, berarti AE-nya berapa? Ya, AE-nya adalah 4 meter, ya, karena 1 meter CD di atas, berarti kan sama dengan BE ya, 1 meter juga di sini ya. Nah, di sini 1 meter. Nah, AE ini adalah 4 meter, lalu BC 3 meter berarti sama dengan ED ya, jadi ini. Nah, jadi ED-nya adalah 3 meter. Nah, ini siku-siku. Oke, sekarang lebih jelas ya, kelihatan gambarnya ya. Nah, berarti kita masukkan angkanya, AE-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat ditambah ED, 3 kuadrat. Berarti 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat adalah 9. 16 tambah 9, 25. Nah, ingat ini masih AD kuadrat. Yang kita cari adalah AD ya. Jadinya akarkan kedua ruas, kan begitu ya yang tadi ya. Jadi akar dari AD kuadrat sama dengan akar 25. Nah, hasilnya adalah AD sama dengan akar 25 adalah 5 meter ya. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Nah, arahnya kemana? Oh, berarti karena ini miring ke atas kanan gitu ya, berarti antara utara dengan timur. Namanya adalah timur laut. Ya, timur laut. Berarti perpindahannya adalah 5 meter ke, nah, atau Pak Ulang tulis perpindahannya 5 meter ke arah timur laut. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nagita berlari menempuh lintasan setengah lingkaran dengan jari-jari lingkaran 50 meter. Berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh Nagita? Oke, jadi kalau soal sebelumnya itu berupa garis lurus pergerakan bendanya ya. Jadi sekarang ini diberikan soal yang mana Nagita ini berlari menempuh lintasan yang bentuknya setengah lingkaran dengan jari-jari 50 meter. Nah, berarti adik-adik di sini juga harus paham konsep dari lingkaran itu. Nah, jadi ada yang namanya jari-jari, perpindahan, keliling, luas lingkaran ya. Nah, jadi kita gambar. Setengah lingkaran berarti, nah, seperti ini ya. Jadi dengan jari-jari ada di sini. Nah, jari-jarinya adalah 50 meter. Jadi yang namanya jari-jari itu dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran ya, itu namanya jari-jari. Kalau dari sisi ke sisi melewati titik tengah ini disebut dengan diameter begitu. Nah, ini bentuknya setengah lingkaran ya. Yang ditanyakan adalah jarak. Jaraknya berapa? Oh, berarti jaraknya karena dia menempuh setengah lingkaran saja, kita anggap dari titik A sampai titik B. B-nya di sini ya. Nah, berarti AB-nya ini ya, AB-nya ini berapa berarti ini? Nah, berarti untuk mencari jarak AB itu sama artinya dengan mencari keliling ya, setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran. Nah, jadi ini. Oh, berarti adik-adik harus tahu nih rumus keliling lingkaran itu apa. Nah, jadi rumus keliling lingkaran itu kan
2πr ya. Nah, karena setengah jadinya PR saja. Nah, jadi Pi kali R. Nah, dengan Pi-nya ini kita gunakan 3,14 kali R-nya adalah 50. Nah, jadi hasilnya adalah 157 meter ya. Nah, jadi jaraknya adalah 157 meter. Nah, berikutnya kalau mencari perpindahan, nah, berarti perpindahannya berapa? Oh, dari A ke B itu kan perpindahannya adalah, perpindahan itu ingat, tinggal tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir gitu ya. Titik awalnya adalah di A, akhirnya ada di B, berarti tarik garis lurus saja. Nah, jadi perpindahannya adalah dari A ke B. Berapa itu dari A ke B? Nah, sama artinya dengan apa? Dengan diameter ya. Nah, itu jadi perpindahannya ini akan sama artinya dengan diameter. Nah, apa itu diameter kalau adik-adik lupa? Diameter itu adalah dari ujung lingkaran, dari sisi lingkaran ke sisi lingkaran berikutnya dengan melewati titik pusatnya ini ya, itu namanya diameter. Kalau setengah diameter namanya jari-jari. Jadi kalau cuma segini saja namanya jari-jari ya. Nah, berarti kalau jari-jarinya 50 berarti diameternya adalah, diameter itu ingat 2 kali jari-jari ya. Nah, berarti 2 dikali 50 hasilnya 100 meter. Jadi perpindahannya adalah 100 meter. Oke, berikutnya kita masuk ke latihan soal mengenai kelajuan. Jadi seorang pengendara mengendarai sepeda motor sejauh 500 meter dalam waktu 20 sekon. Kelajuan sepeda motor tersebut adalah, nah jadi, nah kita di sini tuliskan terlebih dahulu diketahuinya ya, diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, untuk apa? Jadi biar lebih mudah ya, biar adik-adik kalau sudah mahir gitu ya udah bisa langsung saja, asalkan adik-adik paham apa yang adik-adik kerjakan gitu ya. Diketahui, apa yang diketahui pada soal? Oh, yang pertama adalah seorang pengendara mengendarai sepeda motor sejauh 500 meter. Oh, berarti ini adalah jaraknya ya. Jarak atau simbolnya adalah S. 500 meter. Lalu dalam waktu 20 sekon, berarti T-nya adalah 20 sekon. Jadi yang ditanya adalah kelajuan. Simbol kelajuan itu V ya. Nah, berarti jawab. Nah, ingat rumus kelajuan itu adalah S dibagi TS per T ya. Maka kita masukkan angkanya. Oh, S-nya adalah 500, T-nya adalah 20. Jadi V-nya adalah 500 bagi 20, 25 meter per sekon ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Sebuah mobil mengalami perpindahan sejauh 2 km dalam waktu 0,5 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah, nah ini mirip dengan soal sebelumnya ya, cuman yang ditanyakan adalah kecepatan. Jadi langsung saja kita tulis diketahuinya. Diketahui perpindahan 2 km. Ingat simbol perpindahan itu delta S ya. 2 km, selang waktunya adalah 0,5 jam. Nah, yang ditanya kecepatan. Ini simbol kecepatan itu V vektor ya. Nah, jawab. Ingat rumus kecepatan itu adalah perpindahan delta S dibagi waktu delta T. Jadi masukkan delta S-nya adalah 2, delta T-nya adalah 0,5. Jadi 2 dibagi 0,5 adalah ya 4 km per jam ya. Jadi kecepatannya adalah 4 km per jam. Nah, kita lanjutkan soal nomor 7. Seorang pelari berlari sejauh 5 km ke utara dalam waktu 0,5 jam. Kemudian, ia berbalik arah ke selatan sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Tentukan. Nah, baik, jadi yang ditentukan itu adalah, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan.
Selain itu, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, sebelum Pak jabarkan penjelasannya, coba adik-adik kerjakan. Silahkan di pause dulu video ini ya. Nah, jadi untuk mencari jarak perpindahan kelajuan dan kecepatan dari soal ini, coba kita gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi, seorang pelari berlari sejauh 5 km ke utara. Jadi kita tentukan dulu arah mata anginnya. Utara, selatan, timur, barat. Utara itu ke atas ya, ke atas. Utara itu ke atas. Nah, ini ke sini 5 km. Nah, dalam waktu 0,5 jam. Nah, setengah jam. Lalu sampainya di sini, nah, kita namakan dulu deh. Titik awalnya adalah titik A di sini. Ini di sini adalah titik B. Sesampainya di titik B, dia berbalik arah ke selatan, berarti ke bawah ya. Ke bawah sejauh 10 km. 10 km. Oke, kita namakan ini adalah titik C. Nah, oke. Nah, jadi ini mengingat konsep jarak dan perpindahan tadi ya. Jadi, kita cari jaraknya adalah nah, jaraknya berarti dari A ke B plus B ke C, berarti 5 km ditambah 10 ya. Hasilnya adalah 15 km. Oke. Nah, lalu perpindahannya berarti adalah dari A ke C ya. Nah, A ke C karena titik awalnya ada di A, titik akhirnya ada di C. Nah, jadi ini titik A, misalkan di sini berarti perpindahannya ke C. Jadi berapa perpindahannya? Oh, A ke B aja 5. Berarti ya A ke C-nya itu adalah ya jadi 10 dikurang 5 ya. 5 km. Oke. Nah, lalu berikutnya kelajuan dan kecepatan. Nah, oke, jadi kita akan cari kelajuannya. Jadi kelajuan itu simbolnya adalah V ya. Nah, V sama dengan S per T. Jadi S-nya berapa? Oh, jaraknya itu adalah 15 km. 15 dibagi waktu totalnya berapa? Ya, waktu totalnya itu adalah 0,5 ditambah 1 jam ya. Oh, ini berarti 15 per 0,5 tambah 1 itu 1,5 ya. Nah, 1,5 jam ya. Jadi 15 per 1,5 hasilnya adalah ya, jadi hasilnya adalah 10 km per jam. Oke, yang terakhir kita akan cari kecepatannya. Kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu dari awal sampai akhir, kecepatan keseluruhan gitu artinya ya. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu artinya kelajuan total dan kecepatan total dari awal sampai dengan akhir gitu. Jadi kecepatan itu rumusnya perpindahan dibagi dengan total waktu. Berarti perpindahannya kita lihat 5 km. Dibagi total waktunya adalah setengah jam tambah 1 jam. Berarti 1,5 jam. Nah, ini hasilnya adalah 3,33 km per jam. Nah, jadi kecepatannya adalah 3,33 km per jam. Nah, jadi demikian untuk soal yang ketujuh ini. Oke, soal yang terakhir mengenai percepatan. Seorang pengendara awalnya diam saat berada di lampu merah traffic light. Saat lampu menunjukkan warna hijau, ia tancap gas sehingga kecepatannya menjadi 35 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Percepatan yang dilakukan pengendara sepeda motor adalah, nah di sini kita tuliskan terlebih dahulu diketahui ya apa saja yang diketahui pada soal. Nah, yang pertama, seorang pengendara awalnya diam. Nah, berarti kita dapatkan satu besaran ya. Awalnya diam berarti kecepatan awalnya adalah
0 ya. Nah, V0-nya adalah 0. Nah, kemudian ia tancap gas sehingga kecepatannya menjadi 35. Berarti ini kecepatan akhir ya. Nah, V-nya gitu. V-nya adalah 35 meter per sekon. Dalam waktu 5 sekon. Berarti delta T 5 sekon. Oke, yang ditanya pada soal adalah percepatan atau A gitu ya. Nah, percepatannya berapa? Oke, kita langsung jawab. Jadi ingat, percepatan itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Ya, perubahan kecepatan per satuan waktu. Berarti perubahan kecepatannya berapa? Nah, kita lihat di sini awalnya adalah diam atau 0 kecepatannya. Kemudian bergerak dengan kecepatan 35. Oh, berarti perubahan kecepatannya adalah 35 dikurang 0. Ya, ingat di delta V itu adalah V2 kurang V1. Nah, ini biar lebih mudah ya. Jadi ini V1, ini V2. V1 kecepatan awalnya, V2 itu kecepatan akhir. Per delta T. Nah, 35, V2-nya adalah 35, V1-nya 0. Dibagi delta T-nya adalah 5. Nah, oke, jadi 35 kurang 0 ya 35 per 5. Sehingga percepatannya adalah 7 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah 7 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi sekian materi dan juga latihan soal mengenai gerak dan juga besaran fisis gerak. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.